Beberapa kali saya pernah memberikan informasi tanpa tedeng aling-aling, tanpa rahasia maksudnya, bahwasanya laku spiritual hakikat hidup tersulit adalah mencapai suci. Ya, ini tersulit. Mencapai suci ini tersulit. Dan kita di sini bukan hanya sekedar mencapai, tapi juga manunggal dengan suci itu. Selain mencapai suci, setelah suci ini berhasil dicapai, kita harus manunggal dengan suci. Untuk apa mencapai kalau tidak menunggal? Untuk apa kita menyentuh uang kalau uang itu bukan milik kita? Jadi kita di sini bukan hanya mencapai suci, namun juga manunggal dengan suci. Ini paling sulit di dalam spiritual apapun, paling sulit. Kenapa? Karena suci itu tidak bisa tercampuri dengan apapun, tidak bisa dicampuri oleh apapun. Suci itu. Nah, sulitnya itu di situ. Nah, setelah seperti itu, adakah manusia suci? Ada nggak manusia suci? Di zaman milenium ini nyaris tidak ada, Pak. Artinya mustahil kan manusia bisa mencapai suci. Kira-kira gitu enggak? Artinya mencapai suci ini menjadi sesuatu hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia modern. Sudah sulit menjadi mustahil. Ketika pertama kali saya mencapai suci dan manunggal dengan suci, anugerah yang tak terhingga yang saya terima adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ketika pertama kali saya berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, Tuhan memberikan anugerah yang tak terhingga bagi saya. Anugerah tersebut adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang maha suci. Lah, karena anugerah inilah mencapai suci saya jadikan tidak mustahil. Kenapa saya jadikan tidak mustahil? Seperti apa kejadiannya? Dikarenakan di era milenium atau di zaman milenium ini tidak ada satupun manusia yang suci, sehingga mencapai suci itu menjadi sesuatu yang mustahil. Kalau tidak ada orang yang berani menanggung karma panjenengan, seumur hidup panjenengan tidak akan bisa mencapai suci. Untuk bisa mencapai suci, supaya panjenengan bisa mencapai suci, harus ada orang yang rela menanggung dosa panjenengan, menebus karma panjenengan. Ada manusia yang rela melakukan itu. Nah, selama tidak ada satupun manusia yang rela menanggung bebannya saudaranya, maka selama itu mencapai suci ini menjadi barang mustahil.
menjadi barang mustahil. Makanya saya katakan, selama ini saya belum pernah menyaksikan ada orang yang berani di sini gitu loh. Ada orang yang berani di sini. Nah, sesungguhnya ini loh yang saya lakukan buat panjenengan. Tapi ini tidak bisa saya lakukan tanpa alasan gitu loh. Panjenengan harus berupaya dulu sendiri. Datang, Pak Web, saya ingin mencapai suci. Sini, tak anterin suci. Nggak bisa seperti itu. Jenengan harus berupaya dulu. Perkara berhasil atau tidak berhasil, yang penting panjenengan berupaya dulu. Setelah panjenengan berupaya sendiri, berusaha sendiri, saya punya alasan untuk membantu panjenengan. Dikarenakan panjenengan mengalami kesulitan kan, saya bantu. Caranya membantu bagaimana? Menanggung seluruh beban panjenengan. Seluruh beban panjenengan saya ambil, saya pikul. Dengan begitu panjenengan jadi bersih, jadi murni, sehingga bisa mencapai suci. Lah ini orang yang seperti ini saya belum pernah menyaksikan lagi nih. Ini loh. Lah kalau ini kalau selamanya tidak ada satupun orang yang mau melakukan ini, berani melakukan ini, semuanya akan tersesat. Mencapai suci menjadi sesuatu yang mustahil. Satu. Yang kedua, seseorang yang sudah berhasil mencapai suci, ini sudah kemomoran lagi. Semisal contoh, saya sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci. Saya buat sendiri. Saya nggak peduli dengan yang lainnya. Mau ke neraka, mau ke surga, mau ke beringin, atau mau ke jembatan, atau mau ke rumah kosong, itu urusan mereka. Yang penting aku sudah berhasil mencapai suci, manunggal dengan suci, selesai. Dengan begitu saya sudah jatuh tuh. Suci saya sudah ternoda di situ. Satu-satunya jalan agar kemanunggalan suci saya ini terpertahankan bagi saya harus mau melakukan ini. Agar supaya saya memiliki banyak saudara dalam satu rumah. Untuk apa saya tinggal di rumah sendiri? Kesepian, bro. Agar supaya tidak kesepian, saya harus menemani banyak orang sebanyak mungkin agar mereka juga, agar seluruh saudara-saudari saya juga berhasil mencapai suci. Dengan semakin banyaknya saudara-saudari saya yang juga ikut berhasil mencapai suci, saya tidak terlalu capek. Tidak terlalu capek apa? Tidak terlalu capek ngomel. Jangan seperti itu keliru. Jangan seperti itu, salah. Nah, kalau saya sendiri yang tahu itu kan saya capek ngomong terus, ya kan? Nah, kalau semuanya tahu sendiri-sendiri, kan semakin banyak jumlahnya yang berhasil mencapai suci, semakin berkurang kan saya ngomelnya. Jadi ringan kan. Jadi kalau tidak dalam keadaan suci, tidaklah mungkin bisa mencapai suci, apalagi manunggal. Sesungguhnya itu yang saya lakukan. Baik. Jadi jangan khawatir. Yang penting panjenengan itu berjuang sendiri dulu. Agar saya punya alasan untuk membantu panjenengan. Kalau ujuk-ujuk saya bantu, wah saya sudah ikut campur urusan Tuhan dong. Tapi kalau panjenengan sudah berjuang sendiri terlebih dulu, misalkan saya ditegur sama Tuhan, saya bisa jawab, Tuhan, hambamu itu sudah rindu sama kamu, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Karena itu, aku menemani agar bisa berjumpa denganmu. Nah, saya punya alasan kan di situ. Nah, seperti itu.
bentuk yang sudah menyelesaikan dasar daripada laku spiritual hakikat hidup, yaitu kunci the power level 1, level 2, level 3. Yang penting panjenengan berusaha dulu berjuang sendiri selama 4 hari 4 malam. Berhasil atau tidak berhasil, kalau sudah 4 hari 4 malam, saya temani mencapai suci hingga manunggal. Itu seperti itu. Bahasa saya, sesungguhnya ini sulit, tapi saya permudah. Maksud saya permudah itu seperti itu. Gitu loh. Dan selama ini, mungkin sesungguhnya banyak saudara-saudari kita yang sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, sesungguhnya banyak di luaran sana. Dan kalau mereka menyaksikan video saya ini, saya adalah buktinya. Selama saya menanggung seluruh beban saudara-saudari saya yang datang ke sini untuk saya temani mencapai suci dan manunggal suci, saya tetap utuh-utuh aja. Saya tidak mendapat karma, saya tidak celaka, saya juga tetap muda walaupun usianya sudah tua. Dan tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Jadi untuk saudara-saudari saya yang sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, please, bagikan kepada saudara-saudari kita yang lain. Dengan seperti itu, jangan takut panjenengan akan kehilangan sesuatu, jangan takut. Justru pencapaian sucimu, kemanunggalan sucimu akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Seperti yang saya alami sendiri gitu loh. Jadi jangan bersembunyi, jangan pelit. Walaupun saya hampir setiap hari menanggung beban-bebannya saudara-saudari saya, namun setiap hari saya tidak pernah kemulan sarung, nggak pernah. Tiap hari panjenengan tahu sendiri kan, saya berkegiatan nyemprot, babat, saya biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa. Nah, kemungkinan mereka itu takut di sini, gitu loh, takut di sini, sehingga tidak mau menanggung bebannya saudara atau saudari yang ingin mencapai suci itu tidak mau, karena takut resikonya. Lah selama ini saya tidak pernah mendapatkan resiko apa-apa. Resiko apa? Nggak ada. Malah justru semakin banyak saudara-saudari saya yang saya temani mencapai suci, semakin saya bahagia dan tidak pernah mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Kehilangan sesuatu apa? Memang saya memiliki sesuatu sehingga saya merasa kehilangan. Itu. Lah, panjenengan pun harus seperti itu nantinya. Nggih. Panjenengan juga harus seperti itu nantinya. Jangan takut. Jangan takut. Panjenengan tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Justru pencapaian panjenengan, kemanunggalan panjenengan akan menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Saya yakin ada banyak gitu loh. Orang-orang yang sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci itu ada banyak. Hanya saja mereka enggan untuk mengulurkan tangannya kepada saudara-saudari yang lainnya. Dan saya rasa itu justru kemomoran. Saya yakin lagi, pasti sama. Barang siapa yang berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, pasti akan diberi ilham, kesadaran rasa cinta, kasih sayang Maha Suci itu sendiri. Nah, kalau menutup diri, tidak mau membantu saudara-saudari yang lainnya, di mana letak kesadaran rasa cinta, kasih sayangnya? Di mana letak kebajikannya? Justru itu kemomoran, justru itu ternoda sucinya. Menurut saya seperti itu, menurut saya.
Dan saya sangat berharap kalau ada saudara-saudari saya yang merasa sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, kebetulan nyimak video saya ini. Please. Hanya dengan begitu dunia ini akan terselamatkan, dunia ini akan tentram, dunia ini akan bahagia secara merata. Kalau panjenengan kasihan kepada orang-orang miskin, kalau panjenengan kasihan kepada orang-orang yang menderita, kalau panjenengan merasa kasihan kepada orang-orang yang bermasalah, sakit dan bla bla bla, buktikan, ulurkan tanganmu yang sudah merasa berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci. Karena hanya dengan seperti itu semuanya itu bisa dihapus. Kalau tidak panjenengan lakukan, berarti panjenengan tidak kasihan. Panjenengan merasa bahagia melihat saudara-saudari kita yang menderita. Lah untuk panjenengan, nanti panjenengan juga harus melakukan ini. Harus melakukan seperti apa yang saya lakukan. Jangan pelit. Jika ada yang bertanya, jawab. Jika ada yang meminta, beri. Panjenengan mendapatkannya dari saya gratis, maka panjenengan harus memberinya juga gratis. Percayalah, tidak akan kehilangan, tidak akan mengalami kerugian. Justru malah akan menjadi semakin luar biasa. Kalau manunggal jati panjenengan berhasil terpertahankan, panjenengan pun akan memiliki mujizat sama seperti yang saya miliki. Dan ketika panjenengan berhasil mendapatkan mujizat itu, jangan takut, siapapun yang datang, tanggung dosanya. Siapapun yang datang, tanggunglah karmanya. Siapapun yang datang, tanggunglah bebannya. Karena hanya dengan dibantu seperti itu, saudara-saudari kita bisa mencapai suci dan manunggal dengan suci. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Apakah panjenengan mengalami kerugian atau tidak? Perhatikan. Dan selama ini saya tidak pernah mengalami kerugian dalam bentuk apapun tentang hal ini. Justru semakin berkah, dan berkah. Tidak ada bentuk kerugian model apapun. Sebab karena itu saya tidak kapok. Gitu. Siapapun yang datang, mari datang. Dengan seluruh beban beratmu, datang, ayo. Akan aku pikul, akan aku tanggung bebanmu, agar supaya panjenengan bisa mencapai suci dan manunggal dengan suci. Nah selama ini saya kan nggak pernah kapok. Berarti saya kan nggak dapat risiko apa-apa sih. Malah saya semakin kuat, semakin sehat, semakin kuat, semakin bersemangat. Nah, sulitnya itu di situ. Jadi betapapun kita berspiritual, kita tidak akan pernah berhasil mencapai suci. Dikarenakan kita sudah terlanjur banyak dosa, sudah terlanjur banyak karma. Jadi satu-satunya jalan harus ada seseorang yang berani menemani dan rela menanggung beban. Kalau tidak ada seorang lain yang bersedia menemani dan rela menanggung beban, jadi mustahil mencapai suci, itu jadi mustahil. Makanya kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, saya bisa marah gitu loh. Saya bisa marah karena itu loh yang saya lakukan sesungguhnya. Klik ya. Jangan takut. Ikuti saja apa yang dimotivasikan. Kalau panjenengan sudah sampai di tahapan keempat, akan saya temani. Ini terlepas
Nggak peduli saya. Maksudnya itu nggak peduli. Panjenengan berhasil bersih atau enggak, berhasil murni atau enggak, saya nggak peduli. Yang penting udah mencapai tahapan 4, saya temani. Setelah saya temani dan panjenengan mengalami keberhasilan, harus panjenengan pertahankan. Karena belum tentu ada lagi yang rela melakukan seperti itu. Kalau tidak dipertahankan kan aduh ya. Itu dimulai dari itu semuanya itu udah bersih tuh. Tapi kalau tidak dipertahankan nanti bisa ternoda lagi. Bermasalah lagi nanti kalau tidak dipertahankan. Yeah. Jadi ketika panjenengan berhasil mencapai suci, sebesar apapun dosa panjenengan tersempurnakan di situ. Sebanyak apapun karma panjenengan terselesaikan di situ ketika panjenengan mencapai suci. Makanya saya berani gitu. Toh saya memikulnya hanya sementara saja kan, selagi panjenengan dalam perjalanan mencapai suci. Itu hanya 1 menit. Kenapa takut? Saya menanggung dosanya panjenengan hanya 1 menit selama panjenengan mi'raj. Selesai panjenengan mi'raj, dosa panjenengan yang saya tanggung itu tersempurnakan, hilang. Jadi saya nggak nanggung lagi kan. Berbicara rugi-ruginya di mana? Lalu seperti itu. Hanya perkara keberanian saja. Hanya soal keberanian saja. Kok cuma 1 menit Pak Web? Memang 1 menit, lebih dari 1 menit manusia hidup tidak akan mampu. Lebih dari 1 menit manusia hidup tidak akan mampu. Memang jatahnya 1 menit. Walaupun 1 menit, jika 1 menit ini dipertahankan 1 hari, berarti 1 menit ini jadi 1 hari kan? Nah kalau dipertahankan seminggu, jadi seminggu. Dipertahankan sebulan, jadi sebulan, dipertahankan setahun, jadi setahun, dipertahankan selama-lamanya. 1 menit ini menjadi selama-lamanya alias langgeng abadi. Hanya 1 menit, lebih dari 1 menit tidak mampu. Panjenengan pernah begini? Jujur, pernah? Enggak pernah? Saya nanya, panjenengan pernah begini enggak? Pernah. Ketika panjenengan mengalami kelima, ingat enggak panjenengan punya kontol? Panjenengan punya utang, ingat enggak ketika panjenengan kelima? Diberi seperti itu aja panjenengan udah lupa diri. Apalagi manunggal dengan suci lebih dari 1 menit. Harta karunnya tak roncotin dengan orang roh. Diberi ketentraman karena keluarnya air kehidupan saja panjenengan sudah lupa diri. Ya itu enggak? Panjenengan juga pernah kan? Nah, ketika mengalami klimaks, nembe diwenehi kaya ngono ae. Baru diberi kenikmatan segitu aja panjenengan sudah lupa diri. Enggak mampu, makhluk enggak mampu lebih dari 1 menit, enggak mampu. Panjenengan pernah membaca sejarah Nabi Musa ketika menyaksikan Tuhan? Apakah Nabi Musa mengalami kemampuan? Beruntung diberi waktu 1 menit. Beruntung itu. Dan itu udah istimewa banget. Tapi jangan khawatir, walaupun 1 menit, jika dipertahankan selama-lamanya, maka 1 menit ini menjadi kelanggengan atau keabadian yang sempurna.
Lah ini hak seluruh makhluk. Ini jatahnya seluruh makhluk. Tinggal makhluknya itu tadi mau apa enggak. Kalau enggak mau, ya siap-siap masuk ke dalam tanah. Kalau enggak mau. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tanah, ya harus rela lahir kembali. Jadi cacing kayak, jadi ayam harus rela itu. Karena enggak mau kan. Di dalam gembleng atau nanti setelah selesai dari gembleng, panjenengan harus tetap super sungguh-sungguh. Karena jika tidak, panjenengan akan menyesal. Karena ini adalah era peradaban Dat Maha Suci hidup. Artinya, apapun yang tidak manunggal dengan Dat Maha Suci hidup dianggap sampah yang harus disapu, kemudian dibersihkan. Jangan pernah lupa, ini adalah era peradaban. Dat Maha Suci berkuasa. Kalau panjenengan tidak super sungguh-sungguh, panjenengan bisa goyah dari kemanunggalan. Dan ketika panjenengan goyah, apalagi sampai keluar dari kemanunggalan, panjenengan di mata Dat Maha Suci hidup adalah sampah yang akan dibersihkan. Saya perhatikan akan ada banyak yang menyesal di bagian ini. Dikarenakan tidak bersungguh-sungguh. Kalau dulu-dulu, abad yang lalu-lalu, oke. Tapi abad saat ini tidak bisa kompromi. Secara spiritual disebut sebagai Ratu Adil sedang berkuasa di sini. Atau Imam Mahdi akan menjadi pemimpin seluruh dunia. Artinya Tuhan yang akan menjadi raja di seluruh dunia. Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Tuhan itu sendiri yang menjadi raja seluruh dunia, wow, pasti bersih. Nggak ada sampah, secuil pun nggak ada. Harus bersih. Karena Tuhan adalah Maha Suci. Nah, ini eranya, ini zamannya, ini zamannya. Dan prosesnya sudah dimulai. Maka super sungguh-sungguhlah. Untuk panjenengan yang sedang manekung juga harus super sungguh-sungguh. Nanti selesai manekung, selesai gembleng, harus tetap super sungguh-sungguh. Jika tidak, panjenengan akan menyesal nanti. Ada pertanyaan lagi? Ya? Apa itu? Kan kita sudah belajar dengan keluarga dan saudara kami kan saudara dan keluarga kami bisa jadi sampah. Ibu siapa? Ibu Isti. Ya, gitu. Ibu Isti, seluruh keluarga saya itu tidak ada, ya, tidak ada yang menjalankan seperti apa yang saya jalankan. Seluruh keluarga besar saya itu tidak ada yang menjalankan atau melakukan apa yang saya lakukan ini. Dan saya tidak pernah berbicara tentang ini kepada
satu keluarga pun. Tapi apakah panjenengan pernah melihat saya bersedih? Kenapa? Karena saya tahu seluruh keluarga saya, walaupun tidak menjalankan seperti apa yang saya jalankan, mereka tetap akan sempurna jika mengalami kematian sewaktu-waktu. Dikarenakan jalan mereka sudah saya rintis. Jadi untuk apa saya khawatirkan? Untuk apa saya khawatirkan? Kenapa? Kok tidak ada satupun keluarga saya yang saya perkenalkan tentang apa yang sedang saya kaji dan sedang saya praktekkan? Karena saya mencintai, mengasihi, dan menyayangi keluarga saya dengan kesadaran, rasa, dan perasaan saya yang hidup. Loh, kok malah justru tidak diperkenalkan? Kok malah justru tidak diajari? Setiap yang terkait dengan saya sebagai keluarga, itu pasti mbalelo. Makanya saya tidak mau memperkenalkan Wahyu Panca Gaib kepada orang yang terkait keluarga dengan saya. Karena pasti, semisal contoh, dia tadinya itu alim. Setelah saya ajari Wahyu Panca Gaib, jadi merusal. Ini contohnya ini. Dengan seperti itu, saya jadi kemomoran kan? Saya jadi sering kemomoran kan? Makanya saya tidak mau memperkenalkan Wahyu Panca Gaib dan Wahyu Panca Laku kepada keluarga saya. Karena saya tidak ingin keluarga saya merusal di depan mata saya. Jahat di depan mata saya. Soalnya Tuhan tidak punya senjata untuk humor sama saya, itu tidak punya senjata. Kalau bukan keluarga saya. Jadi senjatanya Tuhan ketika humor dengan saya menggunakan keluarga saya. Setiap kali saya memperkenalkan Wahyu Panca Gaib, Wahyu Panca Laku, bahkan kepada hewan, diambil sama Romo. Hewannya. Hewannya diambil sama Romo. Makanya saya tidak mau. Toh, mereka tetap akan mencapai kesempurnaan jika mengalami kematian. Nah, karena tidak dalam keadaan manunggal jati, mereka kan akan mengalami mati. Namun bukan kematian yang sia-sia, bukan mati yang sia-sia, karena mati dengan keberhasilan mencapai kesempurnaan. Jadi bukan masalah buat saya. Walaupun mereka tidak menjalankan apa yang saya jalankan. Sesungguhnya maksud hati, saya ingin mengangkat semua kadang yang datang belajar ke sini sebagai anak angkat. Saya ingin sekali itu. Namun dikarenakan setiap yang saya angkat menjadi anak itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kapok saya, tidak ngangkat lagi. Tidak sesuai dengan apa yang saya harap. Cukup yang sudah saja. Tidak mau nambah anak angkat lagi. Karena sebaik apapun ketika saya angkat menjadi anak saya, panjenengan pasti akan balelo nanti. Itu pasti dijamin balelo itu. Soalnya buktinya sering gitu. Buktinya sering saya alami. Makanya saya tidak mau ngangkat anak lagi.
Lah anak istri Pak Web yang di Kalimantan itu bukan saya memperkenalkan wahyu pancagaib. Anak istri saya itu mendapatkan sendiri wahyu pancagaib. Bukan dari saya loh ya, jangan salah paham. Saya tidak pernah mengajari anak istri saya yang di Kalimantan itu tentang wahyu pancagaib itu. Enggak. Mereka mendapatkan sendiri dengan caranya sendiri. Setia tuhu kepada saya. Dikarenakan anak istri saya setia tuhu kepada saya, hormat kepada saya, Tuhan menyambut mereka. Buktinya kalau Tuhan menyambut mereka, walaupun saya tidak pernah memperkenalkan wahyu pancagaib, dia dapat dan menjalankan wahyu pancagaib. Wow, itu kebahagiaan yang tidak terukur buat saya. Jujur saya tidak pernah memperkenalkan wahyu pancagaib, apalagi mengajarkan wahyu pancagaib kepada keluarga saya itu tidak pernah. Anak istri saya yang sering muncul di internet mungkin ya panjenengan tahu, yang sering muncul di Instagram atau Facebook yang mungkin jenengan tahu. Itu wahyu pancagaibnya bukan dari saya. Dari Romo langsung dengan caranya dia. Caranya dia bisa mendapatkan wahyu pancagaib, wahyu pancalaku bagaimana? Dia setia sama saya. Tawaduk sama saya, hormat sama saya, walaupun saya tidak pernah ngasih nafkah lahir di setiap saat.